Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, gimana nih kabarnya? Tetap semangat ya walaupun kuliah online di rumah. Oke, kembali lagi di Bimbel Sigma Course. Bagi teman-teman nih yang belum follow akun Sigma Course-nya, follow dulu ya teman-teman, biar kita selalu update video pembelajaran menarik lainnya. Oke, langsung saja ya teman-teman, biar tidak lama-lama, kenalin aku Cipa dari MNI 57. Di sini Cipa akan memberikan video pembelajaran tentang mata kuliah penerapan komputer industri pada pertemuan kelima. Pada pertemuan kelima ini masih membahas Microsoft Excel, tapi temanya tentang VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, apa sih fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP itu? Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP berfungsi atau fungsi di dalam Excel yang bertujuan untuk membaca tabel keterangan atau tabel referensi secara vertikal atau horizontal. Sesuai namanya, VLOOKUP. V berarti membaca tabel keterangan secara vertikal, sedangkan HLOOKUP, H horizontal, berarti membaca tabel keterangan secara horizontal. Oke, kita lanjut ya. Nah, di sini VLOOKUP. VLOOKUP digunakan jika tabel keterangannya berbentuk vertikal, atau dalam artian judul atau babnya berada di atas. Nah, ini judul atau babnya berada di atas, kemudian yang bawah itu datanya. HLOOKUP. HLOOKUP digunakan jika tabel keterangannya berbentuk horizontal. Judul atau babnya berada di samping. Seperti ini ya teman-teman gambarannya. Ini adalah tabel keterangan HLOOKUP. Oke, lanjut. Nah, di sini ada sedikit contoh soal praktikum. Cipa ambil yang pendek saja ya teman-teman, nggak usah yang panjang-panjang. Oke, Cipa bacakan. Klub basket SMA Sejahtera sedang membuat baju tim basket yang mana harga tiap ukurannya berbeda. Ada 6 siswa yang memesan baju. Data pemesanan dan daftar harga tiap ukuran baju sebagai berikut. Di sini ada daftar atau data pemesannya, kemudian di sini ada daftar harga tiap ukuran bajunya. Oke, gimana sih caranya? Oke, kita simak ya. Nah, di sini ada penjelasan dan jawaban. Yang pertama, kita perlu bikin tabel terlebih dahulu sesuai data yang ditentukan. Nah, setelah itu, kita isi pada kolom yang diisikan. Di sini harga. Kita kasih atau masukkan rumusnya. Rumus yang digunakan apa nih teman-teman? Gunakan fungsi VLOOKUP. Kenapa VLOOKUP? Karena di sini tabel keterangannya yang ini itu berbentuk vertikal, maka kita gunakan VLOOKUP. Nah, ini ya, sama dengan VLOOKUP, E8 itu adalah size-nya, ini, atau lookup value-nya, kemudian J8 sampai K11 itu tabel array, atau tabel keterangan, kemudian 2 ini adalah full index number, atau kolom yang akan dicari, kolom keberapa, kemudian range lookup. Range lookup-nya kita pakai yang false. Dan ini hasilnya. Gimana nih teman-teman? Apakah perlu gambaran di Excel-nya langsung? Nah, Cipa contohkan di Excel-nya langsung ya teman-teman, biar lebih ada gambaran dan lebih jelas. Nah, di sini Cipa buatkan 2 tabel keterangan. Nih, ada vertikal dan ada horizontal. Sama dengan kita mulai yang VLOOKUP dulu. VLOOKUP, kemudian lookup value-nya itu adalah data yang akan dicari, yang ini, titik koma, kemudian tabel array atau tabel keterangannya, titik koma, 2 adalah data yang akan diambil adalah harga, ini kolom kedua,
Kemudian false. Kenapa menggunakan false? False itu digunakan untuk menampilkan data yang sama persis, tidak boleh ada bedanya. Sedangkan yang true bisa menampilkan data walaupun tidak sama, di mana ada kemiripan atau pengklasifikasian sebuah data di tabel keterangan. Itu ya teman-teman. Nah, hasilnya 200. Kita cek terlebih dahulu apakah benar di tabel keterangannya. L harganya 200. Benar. Nah, apakah bisa langsung ditarik ke bawah? M 150 apa bisa ditarik ke bawah lagi? Tidak bisa, teman-teman. Kenapa? Karena di sini tabel keterangannya bergerak ke bawah. Seperti ini. Ini masih bisa karena ini masih kejangkau yang M-nya. Oke, harusnya kita absolutkan terlebih dahulu di tabel array. Yang diabsolutkan adalah huruf dan angka agar tidak bisa bergerak kemana-mana atau tidak bisa bergerak secara vertikal maupun horizontal. Oke, akan terisi secara otomatis. Lebih mudah bukan teman-teman? Oke, kita coba menggunakan fungsi lookup dengan tabel keterangan secara horizontal. Kita hapus terlebih dahulu untuk rumus yang tadi. Nah, oke. Yang kosong kita tarik agar kosong semua. Oke. Sama dengan lookup. Kemudian lookup value, titik 2, ininya, titik 22, titik 2 false. Nah, kemudian kita absolutkan biar tabel keterangannya tidak bergerak kemana-mana. Enter. Oke, hasilnya aman ya. Nah, akan terisi seperti ini ya teman-teman. Semoga lebih ada gambaran dan lebih jelas ya teman-teman. Oke, Cipa lanjut ke PowerPoint-nya, pembahasan yang tadi. Nah, ini udah ada penjelasan secara langsung di Excel ya teman-teman. Cipa next. Oke, di sini ada penjelasan rumus dari VLOOKUP dan lookup. VLOOKUP itu ada lookup value, tabel array, call index number, range lookup. Maksud rumus ini itu yang ini ya teman-teman. Balik lagi ke Excel-nya. Yang ini. Nih, yang ini lookup value, tabel array, row index number, range lookup gitu. Kemudian di sini juga ada call untuk penomoran yang secara vertikal, full index number, sedangkan yang horizontal pakainya adalah row. Nah, itu bedanya ya teman-teman. Diingat-ingat, untuk yang lainnya adalah sama. Dan kita kembali lagi ke sini. Nih, full dan row, seperti ini. Oke, kita bahas satu persatu. Lookup value itu nilai yang digunakan sebagai reference untuk mencari data di dalam suatu tabel. Biasanya ditempatkan di awal kolom atau baris tabel informasi. Lookup value dapat berupa nilai atau reference. Jika lookup value lebih kecil daripada nilai paling kecil dalam kolom tabel, maka lookup value akan menampilkan error atau tidak ada kecocokan, seperti itu intinya. Kemudian, data yang menghubungkan antara tabel pertanyaan dan tabel keterangan. Kita lanjut ke tabel array. Tabel array adalah tabel informasi di mana data berada untuk dicari atau data pengamatannya. Atau bisa kita katakan tabel keterangannya. Oke, lanjut. Call index number. Nomor kolom di tabel array dari nilai yang sesuai untuk ditempatkan. Call index number, nilai 1 menempatkan nilai yang berasal dari kolom pertama. Jadi 1 itu menggambarkan kolom pertama di tabel array.
Full index number nilai 2 menempatkan nilai yang berasal dari kolom kedua tabel array dan seterusnya. Misal 3 berarti 3. Kemudian, jika full index number kurang dari 1, VLOOKUP akan menampilkan hasil error. Seperti ini kata-katanya kurang lebihnya. Lebih besar dari jumlah kolom di tabel array, VLOOKUP akan menampilkan error juga. Full index number kolom jawaban dari tabel pertanyaan pada tabel referensi. Kemudian row index number. Row itu baris ya teman-teman. Jadi row index number itu digunakan pada VLOOKUP. Kalau untuk kolom itu yang berdiri seperti ini, seret gitu. Yang gini ya teman-teman. Gini. Kemudian row index number itu buat yang baris seperti ini. Itu ya teman-teman. Oke, row index number. Nomor baris di tabel array dari nilai yang sesuai untuk ditempatkan. Row index number, nilai 1 menempatkan nilai yang berasal dari baris pertama tabel array. Row index number, nilai 2 menempatkan nilai yang berasal dari baris kedua tabel array, dan seterusnya. Jika row index number kurang dari 1, VLOOKUP, harusnya di sini nggak ada V-nya ya teman-teman, VLOOKUP saja, VLOOKUP akan menampilkan hasil yang error, seperti ini, kurang lebihnya. Kemudian, lebih besar dari jumlah baris di tabel array, VLOOKUP akan menampilkan error juga. Kemudian, row index baris jawaban dari tabel pertanyaan pada tabel referensi atau tabel keterangan. Oke, selanjutnya yaitu apa saja sih kegunaan dari fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP. Yang pertama nih, untuk membaca data dan memudahkan report produksi. Yang kedua, untuk membaca data dan memudahkan report penjualan. Yang ketiga, untuk memudahkan user bila terjadi perubahan di dalam data awal. Yang keempat, mengintegrasikan setiap halaman di dalam Excel. Yang kelima, mempersingkat proses pembuatan rumus dalam mengelola data di dalam Excel. Jadi lebih efisien. Yang keenam, tidak dapat digunakan untuk permasalahan yang berkaitan dengan tanda kurang dari dan lebih besar. Oke, selanjutnya ada soal teori. Fungsi VLOOKUP dan HLOOKUP digunakan untuk membaca, di sini udah ada jawabannya ya teman-teman, adalah membaca tabel. Bisa tabel secara vertikal dan tabel secara horizontal, disesuaikan dengan fungsinya. Yang kedua nih, membaca data secara vertikal dari tabel keterangan dengan formulasi merupakan fungsi dari apa nih? Secara vertikal, sudah jelas sekali jawabannya adalah yang A, VLOOKUP. Oke, soal teorinya sebagai penutup dari video ini. Terima kasih Cipa sampaikan. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan ya teman-teman. Jangan bosan-bosan untuk kunjungin akun IG official Sigma Course. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video pembelajaran lainnya, teman-teman. See you.